قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih di bab ke-8 tentang istiqamah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa ayat yang dimuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Selanjutnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab istiqamah, dan hanya ada 2 hadis yang dimuat oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian berlanjut kepada bab yang ke-9, masih berkaitan juga dengan istiqamah, tetapi lebih kepada poin-poin yang membantu seseorang untuk bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis yang pertama di dalam bab ini itu hadis yang ke-85 dari Riyadhus Shalihin dari Abi Amr, wakila Abi Amrah Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Abu Amr atau ya dikatakan juga Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qal, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Rasulullah, qul li fil islami qaulan, katakan kepadaku atau ajarkan kepadaku satu ucapan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana setelah itu aku tidak akan pernah lagi bertanya kepada selainmu tentang itu, tentang ucapan ini. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah,
Tsumastaqim. Kemudian selanjutnya istiqomahlah, konsistenlah dengan ucapan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau katakan, qauluhu kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ay kulli qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ucapkan, ajarkan kepadaku satu ungkapan, satu ucapan yang aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain hal yang serupa, ucapan yang serupa. Fayakunu faslan wa hasiman, yakni yakunu kafiyan syafiyan jami'an mani'an la ahtaju ma'ahu ila su'ali ahadin. Yaitu ucapan ini adalah ucapan yang jelas, yang memiliki faidah, memiliki makna yang cukup untukku. Dengan ucapan itu aku beramal, dan aku tidak akan lagi bertanya kepada siapapun. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, ucapkan amantu billah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ringkas sekali, tetapi ucapan ini memiliki konsekuensi yang besar bagi kita. Kalau dalam penjelasan atau dalam pembahasan tauhid, ketika seorang sudah mengucapkan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, penciptaku adalah Allah, maka konsekuensinya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dia tunduk, dia terima. Nah, demikian pula dalam hal ini ketika Nabi SAW katakan qul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, konsisten dengan ucapan itu, istiqamah dengan ucapan itu. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa ucapan Nabi SAW qul amantu billah laisal muradu bidzalika mujarrad al-qaul bil lisan. Jadi bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, aku beriman kepada Allah, selesai. Tidak, ada konsekuensinya. Ya. Fa inna minan nas man yaqulu amantu billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mereka mengucapkan aku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi sejatinya dia tidak beriman. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan sifat orang-orang. Sifatnya siapa ini? Dia berkata beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, tapi sejatinya dia tidak beriman. Orang-orang munafikun. Ya. Ucapan amantu billah, ya, ini ada konsekuensinya. Dan ucapan Nabi ini, yaqul amantu billah, ay an yaqulal insan bilisanihi ba'da an yuqirra dzalika fi qalbihi. Jadi setelah dia meyakini ya di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang telah menciptakan dirinya, sehingga kemudian dia ucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'taqidu i'tiqadan jaziman la syakka fihi, dengan akidah, dengan keyakinan yang kuat, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Ya. Itu harus ada di dalam hati, keyakinan dalam hati.
Li'annahu la yakfil imanu bil qalb walal imanu bil lisan. Dan ini perhatikan ikhwas sekalian, tidak cukup keyakinan di dalam hati tanpa diucapkan. Demikian pula ya tidak sah diucapkan tapi tidak ada di dalam hati. Ya. Jadi harus ada keduanya, keyakinan di dalam hati, keyakinan yang kuat, tidak ada sedikit pun keraguan, dan itu harus diucapkan. Ya. Demikian pula orang yang mengucapkan itu harus ada keyakinan jadi dalam hati. Ya kalau tidak ya sama dengan orang-orang munafikun. Mereka mengucapkan dengan lisannya ya tetapi tidak dengan hati mereka. La budda minal iman bil qalbi wal lisan. Keimanan ini di dalam hati dan juga dengan lisan. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa yad'u an-nas ila al-islam. Ya. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak manusia untuk berislam, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian selamat. Ya. Nah, ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qulu, ucapkan. Itu bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan saja, tetapi dengan hati juga. Itu ada keyakinan kita di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak untuk diibadahi. Ya. Ya. Faqala qulu ay bi alsinatikum kama annahu la budda minal qawli bil qalbi. Jadi ucapkan dengan lisan sebagaimana juga diucapkan dengan hati kita. Ya. Sehingga itu para ulama juga menyebutkan bahwa kesesuaian antara ucapan lisan kita dengan apa yang ada di hati kita. Ketika apa yang kita ucapkan bertolak belakang, berbeda dengan yang ada di hati kita, maka ini memiliki sifat apa? Kemunafikan. Yudhiru ma laisa fi qalbihi, yang dia tampakkan ya, tidak seperti apa yang ada di dalam hatinya. Orang-orang munafikun, mereka mengucapkan syahadat tetapi tidak dengan hati mereka, tidak ada keyakinan. Ya. Nah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa qauluhu amantu billah yashmal al-iman biwujudillahi azza wa jalla. Ya, ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah, ini mencakup iman biwujudillah, iman bahwa mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa huwa 'alal 'arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Yang mengatakan Allah di atas arsy adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengakui ya pernyataan seorang budak, Allah di langit, wa arsyuhu, dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa taala ini meliputi atau mencakup iman biwujudillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mengimani rububiyatihi, ya, perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik atau Al-Malik, ya, pemilik atau penguasa atau raja. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta, mengatur urusan-urusan manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ketiga yaitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Istihqaqul ibadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Ya, seorang yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, maka konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, termasuk juga dalam ucapan amantu billah
mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ia sebutkan ya, dalam ayat-ayatnya atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengimani apa adanya, tidak menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Tidak merubah maknanya, tidak juga mengingkarinya. Ya. Mengimani apa adanya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sifat makhluk. Dari sisi penamaan sifat mungkin sama, ya, tetapi ya, hakikat daripada sifat tersebut antara Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah dengan sifat makhluk itu berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah nyatakan, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mendengar, maha mendengar. Memiliki sifat melihat, maha melihat. Tapi pendengaran Allah, penglihatan Allah itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Nah, termasuk dalam cakupan makna amantu billah adalah mengimani ya bi ahkamihi, ahkam hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang telah jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum dalam agama ini, wajib bagi kita untuk mengimaninya tanpa ada sedikit pun keraguan. Ya. Termasuk pula amantu billah adalah bi akhbarihi, mengimani khabar-khabar, berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Berita-berita masa lalu tentang kaum-kaum yang dibinasakan karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berita-berita yang akan datang. Apa-apa yang akan terjadi nanti di dunia, juga termasuk kejadian-kejadian di hari kiamat dan sesudah hari kiamat. Wa kullu ma ya'ti min qibalihi azza wa jalla tu'minu bihi. Masuk dalam ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah, adalah mengimani semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu wajib kita imani. Tidak ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kecuali itu mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat bagi makhluknya, bagi hamba-hambanya. Mungkin di antara manusia ada yang merasa ya, sulit, ada yang merasa ya, terzalimi dengan ketetapan Allah. Tidak. Ya. Yang menzalimi itu adalah kita sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Manusia tertimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, tidak semata-mata itu musibah untuk menzalimi ya hambanya, makhluknya, tidak. Tapi musibah-musibah itu terjadi karena kezaliman kita, perbuatan dosa kita, perbuatan zalim kita. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas muka bumi. Itu semua adalah akibat dari perbuatan manusia, dosa yang mereka lakukan. Ya. Fa idza amanta bidzalika fastaqim ala dinillah. Nah, kalau sudah beriman dengan itu semuanya, maka istiqomahlah. Ya, istiqomah dengan itu. Wala tahid anhu la yaminan wala shimalan. Jangan berpaling. Ya, jangan berpaling dari semua itu. Jangan melirik kiri dan kanan, memilih ya selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuqassir wala tazid. Jangan mengurangi apa yang telah Allah tetapkan, jangan pula menambah. Ya. Sudah kita sebutkan ya, istiqamah itu ya kita menerima semua yang Allah ya tetapkan, yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan, dan tetaplah di atas ketaatan itu. Jangan menambah, jangan mengurangi, jangan merubah. Ya. Karena yang membuat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha tahu dengan kemaslahatan kita.
Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Fastaqim 'alad din wastaqim 'ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ya, istiqamahlah. Ya, konsistenlah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dengan ucapan kita, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Istiqamah dengan ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya, tidak mengejar keuntungan dunia. Ya. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsisten dengan itu, istiqamah dengan itu. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang kita ikuti. Maka istiqamahnya kita dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu istiqamah dengan keikhlasan, ya, wa dzalika bil ikhlas lillahi azza wa jalla wa al mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salat misalnya, istaqim 'alas salah. Dalam melaksanakan salat ikhlas. Ya, kita mendirikan salat. Dan dalam salat mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula 'alaz zakah. Ya, istiqamah dalam mengeluarkan zakat harta. Ya. Sudah ada ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, takaran berapa dan berapa yang harus dikeluarkan. Itu semua sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiyami wal hajj, demikian juga ya dalam masalah puasa, masalah haji, istiqamah dengan itu. Wa ala jami'i syariatillah, demikian juga seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, seluruh aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah jelas itu yang kita lakukan. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jangan memaksa lebih dari kemampuan kita. Ya. Karena kalau kita memaksa lebih dari kemampuan kita, ada konsekuensinya pula. Kita tidak akan istiqomah. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan aku beriman kepada Allah lalu kemudian istiqamahlah. Dalilun ala annal istiqamah la takunu illa ba'dal iman. Jadi ucapan Nabi SAW ini adalah dalil bahwa keistiqomahan itu tidak akan diperoleh oleh seseorang kecuali setelah tertanam iman di dalam hatinya. Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan mengantarkan seorang pada keistiqomahan. Itu ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mendapati ada di antara ikhwah ataupun di antara akhwat, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai diamalkan, ya. Tetapi dalam pengamalannya itu melebihi kemampuannya. Dalam perjalanannya dapat benturan, dapat penentangan, kembali lagi dia
Kembali lagi kepada sebelum dia mengamalkan apa yang dia ketahui dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu menunjukkan ya, bahwa yang mendasari dia melakukan itu belum berada di atas pondasi iman yang kuat. Dan keimanan yang kuat seseorang terhadap satu amal yang dia kerjakan, ya, kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka itu rapuh. Ya. Kita mau mengamalkan sesuatu, ya, kita imani, wah ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pengetahuan kita tentang amalan tersebut hanya sampai di situ saja. Tidak secara mendalam kita mengetahui amal tersebut. Ya. Nah ini keimanan yang rapuh. Ya. Ya. Iman yang dibangun di atas ilmu itulah keimanan yang kuat. Ya. Maka ikhwah sekalian dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati satu amal ya, yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar kita pelajari ya, bahwa ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kuatkan keimanan kita bahwa itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membangun keimanan di atas pondasi ilmu, maka ini akan mengantarkan kita pada keistiqomahan itu. Ya, dan kita dapati bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dahulu, sekalipun nyawa menjadi taruhannya, itu mereka tetap istiqamah di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, Qul amantu billahi thumma istaqim. Ini adalah dalil bahwa istiqamah itu tidak akan diperoleh oleh seorang hamba kecuali ba'da al-iman, setelah adanya iman. Wa anna min syartil a'mal as-salihah ay min syarti sihhatiha wa qabuliha an takuna mabniyatan 'alal iman. Bahkan juga termasuk syarat, ya, syarat amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat amalan-amalan itu dikatakan amalan yang soleh, antakuna mabniyatan 'alal iman, yaitu amalan-amalan tersebut ya dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah ketahui bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia imani itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia amalkan. Ada orang yang beramal tapi dia ragu-ragu dengan amalan itu. Itu tidak sah sampai dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Falau anna al-insana amila bi dhahirihi ala ma yanbaghi walakin batinuhu kharabun wa fi syakkin aw fi ittirabin aw fi inkarin wa takdzibin fa inna dzalika la yanfa'u. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, jika ada seorang yang melakukan satu amal secara zahir, amalan itu sudah sesuai. Secara zahir amalan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan. Tetapi yang ada di dalam hatinya ada keraguan, ada kegoncangan, ada pengingkaran, ya, ada mendustakan daripada amal tersebut, maka apa yang dia lakukan itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Ya, ini perilaku orang-orang munafikun, orang-orang munafik. Ya, mereka mengucapkan syahadat, tapi apa dalam hatinya tidak, ragu, bahkan takdzib, ya, mendustakan apa yang mereka ucapkan. Mereka ikut bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, salat di masjid, ya, tetapi dalam hati mereka ya, tidak seperti apa yang mereka tampakkan, sehingga itu tidak memberikan manfaat pada mereka. Amalan-amalan yang mereka lakukan tidak memberikan manfaat.
Walihada ittafaqal ulama rahimahumullah ala anna min syuruti sihhatil ibadati wa qabuliha an yakunal insanu mu'minan billah. Satu syarat pertama diterimanya amal atau sahnya suatu amal itu apabila pelakunya, orang yang melakukan amal tersebut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay mu'tarifan bihi wa bi jami'i ma jaa'a bihi min qibalihi tabaraka wa taala. Ya. Dia mengakui ya bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menerima semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yustafadu min hadzal hadis, ya, faidah yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, annahu yanbaghi lil insan idza qama bi amalin, ketika dia melakukan satu amal, an yash'ura bi annahu qama bihi lillah, hendaklah dia mengerjakan amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yaqumu bihi billah, dan dia mengerjakan amal tersebut bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yaqumu bihi fillah, dan dia mengerjakan amal tersebut ya tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yastaqimu ala dinillahi illa ba'da al-iman billahi azza wa jalla. Karena seorang dalam melakukan satu amal dalam agama ini, dia tidak akan bisa istiqamah ya kecuali dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayash'ur bi annahu yaqumu bihi lillah. Seorang yang melakukan amal, dia harus menghadirkan dalam dirinya, dalam jiwanya, bahwa dia mengerjakan amal itu karena Allah, ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillah, ya, dengan Allah, bersama dengan Allah. Artinya dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan kepada kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mengerjakan amal tersebut. Ya. Ada orang-orang yang secara fisik, secara mental, ya, mereka lebih kuat daripada kita, tapi tidak bisa ke masjid untuk sholat. Ya. Kita dapati ada orang yang lemah, ya, sudah tua, datang ke masjid tinggal pakai tongkat, tapi 5 waktu dia bisa datang ke masjid. Ya. Siapa yang memberikan kekuatan kepadanya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka kita dalam melakukan amal ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fillahi ay muttabi'an li syar'ihi. Dalam melakukan amal tersebut yang kita ikuti adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari hasil ciptaan kita, bukan dari hasil kreasi kita. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa hadhihi mustafadatun min qaulihi tabaraka wa taala. Insyaallah. Barakallahu fiik. Syukran. Wa hadhihi mustafadatun min qaulihi tabaraka wa taala, dan ini ya kita ambil faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang tadi kita sebutkan, seorang ketika melakukan amal, maka yang harus dihadirkan itu dia melakukannya ikhlas karena Allah, ya, dia melakukannya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia lakukan itu dia ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Fal awal qiyamun lillah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami
beribadah. Ini keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal. Wa iyyaka nasta'in. Ya, qiyamun bihi. Ya, kita melakukan amal tersebut bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepadanya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalits qiyamun fihi ay fi syar'ihi. Ya, kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus. Walihada naqul innal murada bis-siratil mustaqim fil ayah al-karimah huwa syar'ullahi azza wa jalla al-musil ilaihi. Ya, sehingga itu kita katakan, kata beliau rahimahullah ta'ala, maksud daripada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tujuan kita ini, ikhwas sekalian, tujuan kita ya, hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah supaya nanti kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang lurus yang harus kita tempuh. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada para sahabatnya, ya. Inilah jalanku. Ya, beliau garis lurus. Ya, inilah jalanku, jalan yang lurus itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping kiri dan kanannya itu ada jalan-jalan yang lain. Ya, di setiap jalan itu ada penyeru-penyeru, ada yang mengajak untuk mengikuti jalan itu. Siapa yang berpaling ke kanan atau ke kiri, dia akan tersesat. Tempuhlah jalan yang lurus, ya, jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, itu hadis yang ke-86 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqamahlah dengannya. Ketahuilah oleh kalian bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kalian dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, engkau juga demikian ya Rasulullah, tidak akan selamat dengan amal-amalmu? Qal wala ana. Aku juga demikian, tidak akan selamat. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali dengan limpahan, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepadaku, maka aku selamat. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi katakan al-muqarabah al-qasdu alladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Jadi maksud dengan al-muqarabah, yani qaribu, yaitu pertengahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan, jangan gulu, jangan juga mengurangi. Tapi apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu saja yang dilakukan. Wassadadu al-istiqamah wal isabah. Wasaddidu, istiqamahlah di atas kebenaran itu. Ya. Maka yang kita lakukan, pastikan bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kerjakan, istiqamah dengannya. Yataghammadani yani yulbisuni
wa yasturuni. Ya, tagammadani, ya Allah Subhanahu wa taala ya memakaikan kepadaku atau mengkaruniakan kepadaku rahmat dan ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al ulama makna al istiqamah luzumu taatillahi taala. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa para ulama mengatakan makna daripada istiqamah itu adalah kita melazimi ya terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nizamul umur. Ya. Ya, apa yang ya diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini ya ucapan yang ringkas tapi memiliki ya makna, memiliki faedah yang sangat luas. Ya, dan ini merupakan aturan yang harus kita jalankan. Ya, panduan yang harus kita tempuh di dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Ya. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Saya mendapati ada di antara ya saudara-saudari kita di awal-awal dia mengenal hidayah, mengenal sunnah ya. Dia melakukannya, alhamdulillah dia tahu itu sebagai ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ini masih di awal, masih baru-baru, sudah dengan semangatnya yang tinggi. Dia melakukannya melebihi kapasitasnya, melebihi kemampuannya. Akhirnya yang terjadi kembali lagi dia futur. Kalau dia futurnya masih tetap berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masih baik. Tapi kalau futurnya sudah kembali ke masa jahiliyah, wal'iyadzubillah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian, ini harus kita fahami dan kita ingat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak rugi dengan bermaksiatnya, dengan kufurnya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diuntungkan dengan ketaatan kita. Semuanya itu kembali kepada kita. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak diuntungkan. Ya. Kita bermaksiat, Allah tidak dirugikan. Kita pergi ya tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan maksiat, Allah datangkan orang-orang yang taat kepadanya. Kalaupun kita semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan orang-orang yang mereka taat kepada Allah dan berbuat maksiat, taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua itu kembali kepada kita. Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan hadzal hadis yadullu ala anna al-istiqamah ala hasabi al-istita'ah. Ya, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan ya istiqamah itu ya akan langgeng, ya istiqamah itu akan diperoleh seorang ala hasabi al-istita'ah. Ketika dia melakukan amalan-amalan itu berdasarkan kemampuannya, tidak ghulu. Ya, tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga beliau katakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku datangkan pada kalian, yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Kita usahakan semaksimal yang kita mampu, ya sudah sampai di situ, jangan dipaksakan. Ya. Tapi kadang untuk memulai sesuatu harus kita paksakan dulu. Ya. Untuk memulai sesuatu yang kita belum terbiasa, kemudian memulai, kita harus memaksakan terlebih dahulu. Ya sudah, di batas kemampuan kita itu yang kita kerjakan. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, ay qaribu ma umirtum bihi. Ya, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan kepada kalian. Wahrisu ala ma taqrabu minhu biqadaril mustata'. Bersungguh-sungguhlah ya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qauluhu saddidu, ay saddidu alal isabah. Ya, benar-benar perhatikan bahwa amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang benar. Nah, untuk memastikan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah amalan yang benar, dengan apa?
dengan ilmu, belajar. Ya. Maka kita dalam melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa kita meninggalkan majelis ilmu. Harus tetap berada di atas majelis, ya harus berada dalam majelis ilmu, karena semua amal yang kita lakukan itu dibangun di atas ilmu. Saddidu 'alal isabah ay ihrisu 'ala an takuna a'malukum musibatan lil haqqi biqadril mustata'. Ya, kita memastikan, berusaha ya memastikan bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa? Kebenaran. Ya, yang kita mampu untuk kita kerjakan. Wa dzalika li annal insan mahma balagha minat taqwa fa innahu la budda an yukhti'a. Dan ini juga kita perhatikan ikhwas sekalian. Seseorang setinggi apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ada celahnya. Tetap ada salahnya. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ibni Adam atau kullu bani Adam khatta'un atau khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Jika kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kalian, dan Allah akan datangkan orang-orang yang mereka berbuat dosa lalu kemudian mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan ampunan kepadanya. Ya. Fal insanu ma'murun an yuqariba wa yusaddida biqadri ma yastati. Ya, maka kita ya dalam hadis ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memastikan ya amal yang kita lakukan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh untuk istiqamah dengan memperhatikan kemampuan kita, jangan gulu. Karena di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan iyyakum wal gulu. Ya, hati-hati kalian dengan sikap ekstrim, sifat atau sikap gulu. Karena yang menyebabkan umat terdahulu itu binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka gulu, ya, berbuat ekstrim dalam beragama. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah azan. Fadhal ya adzan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah taala, thumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda, wa'lamu, ketahuilah, annahu lan yanjuwa ahadum minkum bi'amalihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan selamat seseorang di antara kalian dengan amalnya. Ai lan yanjuwa minan nar bi'amalihi. Seorang itu tidak akan selamat dari azab neraka hanya dengan amalnya. Wadzalika li'annal amala la yablughu ma yajibu lillahi azza wa jalla minasyukur. Karena amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak akan sebanding
dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Maka ikhwah dan akhwat sekalian, ya jangan kita memandang, jangan kita menganggap bahwa amal kita inilah yang menyelamatkan kita. Tidak. Ketaatan yang kita lakukan jika mau disandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita mau timbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan sebanding. Tidak akan sepadan, tidak akan bisa menyamai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri dengan ketaatan saja, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Dan jangan kita membandingkan amalan kita ini untuk membalas nikmat yang Allah berikan ini misalnya. Itu tidak akan terbalas. Sehingga itu Nabi SAW katakan, ya tidak ada orang yang bisa selamat dengan amalnya dari api neraka. Wa ma yajibu lahu ala ibadihi minal huquq walakin yataghammadullahu subhanahu wa ta'ala al-abda bi rahmatihi fayaghfiru lah. Jadi amalan-amalan kita yang kita kerjakan ini tidak akan menutupi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri. Tidak akan bisa. Tetapi amalan-amalan kebaikan, ketaatan yang kita kerjakan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu, amalan yang kita lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Ini mengundang rahmat Allah sehingga Dia mengampuni kekurangan-kekurangan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi SAW katakan lan yanjua ahadum minkum bi amalihi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari api neraka dengan amalnya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wala anta? Engkau juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wala ana. Demikian juga, aku tidak bisa selamat dari api neraka hanya karena amalan. Hatta Nabi SAW lan yanjua bi amalihi illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Kecuali ya, Nabi SAW selamat dari api neraka. Demikian pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa selamat dari api neraka karena Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepadanya rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW telah katakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada murkanya. Dalam hadis qudsi, ya, wasi'at rahmati ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangku itu lebih luas daripada murka, ya, murkaku. Sehingga itu jamaah sekalian kita mendapati, ya, hadis-hadis Nabi SAW, penjelasan dari para ulama, orang-orang yang berbuat dosa sebesar apapun dosanya, ketika dia datang kepada Allah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itu karena apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada seluruh hambanya, ya, seluruh, ya, ciptaannya, ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus Dia berikan kepada hamba-hambanya yang Dia pilih, yang Dia kehendaki, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fadalla dzalika ala anna al-insan mahma balagha minal martabati wal wilayati
fa innahu lan yanjuwa bi amali. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang, ya, sekalipun dia sudah sampai pada derajat wali, ya, sudah sampai pada derajat tertinggi, dia tidak akan selamat dengan amalnya. Hatta Nabi SAW, bahkan derajat yang paling tinggi, yaitu derajat kenabian, derajat kerasulan, juga tidak selamat dengan amalnya, tidak akan selamat dari api neraka dengan amalnya. Laula anna Allah manna alaihi bi an ghafara lahu dhanbahu ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar ma anjahu amaluhu. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum, ya. Ma'sum di sini bukan berarti tidak jatuh dalam perbuatan salah. Nabi pernah jatuh dalam perbuatan yang salah, tapi dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Itu kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bermuka masam, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Nabi SAW pernah mengharamkan madu untuk dirinya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk kemaksumannya Nabi SAW. Ya. Dan itu karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan yang beliau kerjakan itu tidak menjadi penyelamat baginya dari siksa api neraka, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in qala qail, jika ada orang yang berkata, hunaka nususun minal kitabi wa sunnah tadullu ala anna al-amal as-salihah yunji minan nar wa yudkhilul jannah. Ada nas ya dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa amalan soleh itu menyelamatkan seseorang dari api neraka dan memasukkan seorang ke dalam surga. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Surah An-Nahl. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, ya, yang lebih baik lagi atas apa yang mereka kerjakan. Ya, ini ayat menunjukkan bahwa amalan soleh itu, ya, amalan soleh ini mengantarkan seorang masuk surga, menyelamatkan seorang dari api neraka. Fa kaifa yujma'u baina hadza wa bainal hadis? Bagaimana kita mengkompromikan antara ayat ini dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan ada seorang selamat dari api neraka dengan amalnya? Fal jawabu an dzalika, maka jawabannya adalah an yuqal yujma'u bainahuma bi annal manfiya dukhulul insan al jannata bil amali fil muqabalah. Jawabannya adalah bahwa kita mengkompromikan kedua dalil ini. Yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu dia tidak bisa masuk surga hanya dengan amalnya, tidak bisa selamat dari api neraka dengan amalnya, ketika amalan itu dianggap sebagai balasan daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Allah berikan kita nikmat, maka kita balas nikmat itu dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh kita. Kalau kita jadikan itu sebagai pembanding, maka ini tidak akan sebanding, ya, tidak akan sepadan. Amma al-muthbat fahuwa annal amala sababun wa laysa iwadhan. Ya. Maka yang harus kita pahami di sini, ikhwas sekalian, bahwa amal yang kita kerjakan itu adalah sebab,
Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, melimpahkan rahmatnya kepada kita, kemudian dia memberikan ampunan, kemudian dia masukkan kita ke dalam surga, diselamatkan kita dari api neraka. Bukan sebagai pengganti, bukan sebagai balasan daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena tidak akan terbayar. Tidak akan terbayar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan kita. Kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amal soleh untuk apa? Mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kemudian dia mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Sehingga itu ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita melakukan amal soleh, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada apa? Al-khawf wa ar-roja. Ya. Ada kekhawatiran dan ada harapan. Khawatir amalan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia limpahkan rahmatnya kepada kita. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, fal amalu la syakka annahu sababun lidukhulil jannah wan najati minan nar. Maka tidak diragukan bahwa amalan soleh yang kita kerjakan adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka. Lakinnahu laisa huwal iwad. Ya, amalan-amalan itu bukan sebagai harga daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Walaysa wahdahu alladhi yudkhilu bihil insan al-jannah. Ya, juga bukan karena amal itu semata. Ya, karena kita beramal ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Lakin fadlullahi wa rahmatuhu humas sababu fi dukhulil jannah. Yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Kenapa Allah merahmati dan memberikan karunia kepada kita? Dari amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan itu. Maka tadi kita sebutkan, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas ketaatan itu untuk apa? Mengundang rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huma alladhani yusilanil insan ilal jannah wa yunjiyanihi minan nar. Ya. Rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang memasukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita dari api neraka. Wa fi hadzal hadis minal fawaid, di antara faidah dari hadis ini adalah annal insana la yu'jibu bi amalihi. Jangan kita terpedaya dengan amal kita. Jangan kita bangga dengan amal kita. Ya, tapi yang harus ada pada diri kita itu khawatir dan berharap amalan yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kekhawatiran amal kita tidak diterima ini kemudian melahirkan kita selalu mengintrospeksi amalan-amalan kita, memperbaiki amalan-amalan kita. Fa'amaluka qalilun bin nisbati li haqqillahi 'alaik. Ya. Ya, karena sungguhnya amal yang kita kerjakan ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang wajib untuk kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi aidan minal fawaid, faidah yang lain, annahu yanbaghi 'alal insan an yukthira min dzikrillahi daiman. Ya, hendaklah setiap kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minas su'ali bi an yataghammadallahu bi rahmatih, dan juga banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia jalla wa ala ar-rahman ar-rahim, melimpahkan kepada kita rahmatnya. Fa'aktsir min dzalika, maka perbanyaklah, kata beliau rahimahullah ta'ala, perbanyaklah doa doa tersebut. Allahumma taghammadni bi rahmatika minka wa fadl. Ya Allah, limpahkan, liputi aku dengan rahmatmu dan karunia darimu. Lianna amalaka lan yusilaka ila mardatillah illa bi rahmatillahi azza wa jalla. Ya, karena amalan-amalan kita itu pun
tidak akan bisa menyampaikan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi dalilun ala hirsis sahabah radhiyallahu anhum 'alal ilm. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu memiliki semangat yang tinggi ya dalam ilmu, ya mempelajari ya ilmu. Walihada lamma qala lan yanjuwa ahadun minkum bi amalih istafsalu. Sehingga itu ketika Nabi mengatakan ya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka dengan amal-amalnya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, meminta rinciannya, apakah Nabi juga termasuk di dalamnya? Ya, maka Nabi SAW pun ya menjawabnya. Bahkan Nabi SAW pun itu tidak selamat dari api neraka dengan amalnya, ya kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man tadabbara ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajada annahum ahrasan nasi 'alal ilm. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ya mempelajari tentang mereka, kehidupan mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati mereka adalah orang-orang yang paling hirs, ya paling semangat untuk belajar, mengetahui ya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum la yatrukuna syai'an yahtajuna ilaihi fi umuri dinihim wa dunyahum illa ibtadaruhu wa sa'alu anhu. Tidak ada sedikit pun yang mereka tinggalkan, yang mereka lalaikan, kecuali mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus mereka lakukan dalam urusan dunia juga dalam urusan agama. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala ini, untuk mencapainya yaitu kita melakukan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian orang yang mereka katakan bahwa ya amal itu tidak bisa menyelamatkan kita. Mereka pakai dalil ini. Ya sehingga itu ya kita beramal atau tidak beramal sama saja. Yang penting adalah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah ridha saya masuk neraka, ya sudah tidak apa-apa. Ya. Ada kata orang-orang yang berkata demikian. Itu bentuk kejahilan. Ya. Bagaimana seorang itu bisa mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak melakukan ya amal saleh, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala pun akan kita dapatkan dengan syarat tadi, ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله